selamat datang di channel YouTube saya. Perkenalkan, saya Imelda Febiola, mahasiswi STIE IPMI, Program Studi Manajemen semester 6. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang manajemen perkreditan. Pengertian kredit menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dari pengertian di atas, kredit merupakan kesepakatan antara bank dengan nasabah penerima kredit dengan perjanjian yang telah dibuat mencakup hak dan kewajiban masing-masing termasuk jangka waktu kredit dan bunga. Manajemen kredit adalah bagaimana mengelola pemberian kredit mulai dari kredit tersebut diberikan sampai dengan kredit tersebut lunas. Analisis kredit yang dilakukan adalah untuk meyakini bahwa calon nasabah dapat dipercaya dan bank yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman dalam arti uang yang disalurkan pasti kembali. Unsur yang terkandung dalam fasilitas kredit adalah kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, risiko, dan balas jasa. Jenis-jenis kredit dilihat dari segi kegunaan ada kredit investasi dan kredit modal kerja. Dari segi tujuan ada kredit produktif, kredit konsumtif, dan kredit perdagangan. Dari segi jangka waktu ada kredit jangka pendek, kredit jangka menengah, dan kredit jangka panjang. Dari segi jaminan ada kredit dengan jaminan dan kredit tanpa jaminan. Siklus perkreditan dimulai dari permohonan kredit, analisis kredit, lalu persetujuan kredit, perjanjian kredit, pencairan kredit, kemudian pengawasan kredit, dan pelunasan kredit atau tambahan kredit atau kredit bermasalah. Penyelesaian kredit bermasalah dapat dilakukan dengan rescheduling, reconditioning, restructuring, atau menggunakan kombinasi 3R di atas dan eksekusi. Aspek penilaian kredit sering dilakukan atas prinsip 5C yaitu karakter, penilaian terhadap itikat atau kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya, informasi diperoleh dari kalangan perbankan, asosiasi perusahaan, kapasiti, kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya, kapital, modal usaha yang tersedia dalam perusahaan karena tidak semua kebutuhan dana disediakan oleh bank. Modal sendiri yang disediakan nasabah disebut debt to equity ratio. Kolateral merupakan agunan atau jaminan yang diserahkan peminjam kepada bank sebagai jaminan atas kredit yang diperolehnya. Dari segi bank, agunan ini mencerminkan prinsip kehati-hatian dari bank, mengantisipasi kemungkinan gagalnya usaha nasabah, mendorong agar nasabah berusaha dengan serius, penggantian biaya bila nasabah tidak memenuhi kewajibannya. Condition of economy, karena kredit menyangkut proyeksi ke masa yang akan datang, maka kondisi perekonomian harus dianalisis. Namun, ada ahli yang menambahkan dengan 1C lagi yaitu constraint. Constraint merupakan faktor hambatan atau rintangan sosial psikologis yang ada pada suatu daerah atau wilayah tertentu sehingga suatu usaha atau proyek sulit dilaksanakan. Misalkan, peternakan babi yang direncanakan berlokasi di Aceh atau pabrik obat antibiotik dan vitamin juga merencanakan mengolah ganja dan ekstasi. Secara teknis, aspek kredit dianalisis adalah berdasarkan aspek yuridis, aspek pemasaran, aspek teknis, aspek manajemen. Aspek keuangan, aspek sosial ekonomis, administrasi dan pengawasan kredit. Administrasi merupakan alat dalam pelaksanaan fungsi manajemen bank pada umumnya dan khususnya di bidang perkreditan. Administrasi kredit merupakan rangkaian kegiatan dan hubungan beberapa komponen yang saling terkait satu dengan yang lain, yaitu software, hardware, brainware, atau sumber daya manusia.
Administrasi kredit merupakan pengelolaan mengenai pencatatan, penyimpanan dokumen, dan pembuatan laporan yang berhubungan dengan pemberian fasilitas kredit. Proses administrasi menghasilkan output berupa sistem informasi sebagai umpan balik bagi manajemen suatu bank dalam melaksanakan tugasnya secara lengkap. Dengan demikian, fungsi administrasi kredit adalah sebagai data atau informasi bagi manajemen, sebagai alat komunikasi antara bank dengan debitur, sebagai instrumen pengawasan kredit, sebagai alat pertanggungjawaban, sebagai alat bukti bila terjadi sengketa, juga sebagai data untuk laporan berkala. Tahapan administrasi kredit sebelum kredit diberikan, saat proses analisis kredit, saat keputusan kredit, saat pembukaan rekening, saat kredit berjalan, saat pelunasan, dan saat kredit bermasalah. Pengawasan kredit. Pengawasan kredit menjadi sangat penting sebab kredit merupakan kekayaan bank yang beresiko tinggi karena aset tersebut dikuasai oleh pihak di luar bank. Pengawasan kredit dalam arti luas, steering control, yaitu tingkat kelayakan sektor usaha dan arah usaha bank atau misi. Post control merupakan kelengkapan dokumen, akurasi analisis, perjanjian, dan peningkatan jaminan. Feedback control, yaitu pengawasan administratif, pengawasan fisik, analisis kecenderungan pertumbuhan ekonomi. Fokus pengawasan kredit melakukan penjagaan dan pengamanan atas pengelolaan kekayaan bank ke arah portofolio yang baik dan efisien serta menghindari terjadinya penyimpangan dengan cara mendorong dipatuhinya kebijakan perkreditan yang telah ditetapkan oleh manajemen. Tujuan pengawasan kredit adalah untuk menghindari terjadinya penyelewengan baik dari intern maupun extern bank, untuk memastikan kebenaran atau akurasi data perkreditan, untuk memajukan efisiensi pengelolaan perkreditan, untuk menilai tingkat kepatuhan kepada ketentuan kredit berlaku. Sasaran pengawasan kredit, personalia dan organisasi, administrasi dan keuangan perusahaan, peralatan, proses produksi dan limbah, juga jaminan kredit. Nah, itu tadi penjelasan mengenai manajemen perkreditan yang telah saya siapkan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian, dan saya ucapkan terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.